Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rian Tubel. Seperti janji saya, sekarang saya sudah berada di kegiatan seni anak-anak atau seniman-seniman yang ada di kota saya, yaitu di Kota Bitung. Yaitu ini adalah acara rusak atau ruang seni anak kota. Nah, di sini di hari pertama kita sedang prepare atau sedang melakukan cek sound lah untuk kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi di sini ada banyak, kita mau adakan pameran seni, terus nanti juga ada pentas dari anak-anak teater, yaitu dari rumah peran, dan pokoknya banyak dari segala jenis komunitas seni rupa yang ada di Kota Bitung. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran dengan keseruan acara ini atau kegiatan ini, pokoknya ikutin terus videonya. Oke teman-teman, jadi di sini pokoknya sahabat saya Marco di sini nanti akan ambil alih channel ini, akan menjelaskan tentang keadaan di kegiatan ini. Apa rusak ruang seni anak kota. Ruang seni anak Kota Bitung, rusak itu. Pokoknya untuk konten ini dia yang pegang kendali sekarang. Jadi acara ini disiasati oleh Il juga dan beberapa teman-teman seniman. Ada yang dari seni rupa, ada juga dari seni peran dan seni musik. Kenapa namanya rusak? Karena memang orang bikin tanpa rusak, coba nggak? Rusak sekali tanpa, rusak sekali tanpa. Akhirnya orang bikin jadi ruang seni. Orang tantangan di acara ini, di event ini adalah hujan, Cak. Ya syukur orang datek video ini nggak hujan. Nggak hujan. Kan yang besok yang lusa hujan. Nanti dia dengar Il, nanti malam mau sesajen kan Cak, nganepi ikan di kolam. Pokoknya buat teman-teman nanti saksikan kegiatan ini, nanti anak kok yang pegang kendali ya. Yap, ini anak semua pegang kamera ini. Kurang lebih pokoknya acara ini hasil dari kolaborasi beberapa teman-teman seniman di Kota Bitung. Tujuannya memang hanya untuk yang penting orang tampil aja dulu, udah itu aja. Dekonya ada ilnya, jadi nih acara. Jangan begitu kok. Karena acara ini disponsori penuh dari hasil AdSense-nya Ilpis YouTube. Bentar, semua kira betul ini. Siapapun yang mau main sekaligus cek sound ya. By the way, kita cuma bilang acara ini media partnernya YouTube channelnya Il. Mantap. Oke teman-teman, jadi kita sudah ada di hari yang pertama ini, di akhir hari yang pertama di kegiatan itu namanya rusak atau ruang seni anak kota. Nah, kebetulan di sini saya kedatangan, bukan saya kedatangan, tapi ada teman saya yang bisa dikatakan artis papan atas di Kota Bitung atau di kota saya itu, ada Ever Salikara. Nah, halo. Nah, gimana ini brother? Kita mau tanya cuman dari DP nama dari kegiatan toreng yang baking ini dulu. Dari kegiatan seni rupa atau anak-anak seni rupa yang baking di sini, menurut Ngana bagaimana? Kalau dari kita sih ini bagus sih for orang-orang seni dan juga for tamang-tamang yang lain juga. Kalau misalnya orang suka mau datang main-main ke sini kan, ini kan dulunya kan tempat ini kan
lokalisasi begitu lah. Lokalisasi, ya, nah betul, betul, betul. Tapi kan sekarang kan dorang ubah jadi DP image lebih bagus dan untuk lorong ini, kawasan ini. Iya, betul. Jadi kan itu semua kan yang suka mau datang foto atau misalnya sementara orang sini suka mau bikin video klip di sini kan juga bisa digunakan dengan baik tuh. Siap. Mar, Kegiatan-kegiatan positif lah. ngomong makasih banyak sudah datang. Siap, betul, seniman Bitung lah. Betul sekali. Sini ada Ever Salikara. Mungkin ada satu kata, dua kata atau satu kalimat for siapa ya? For anak muda lah. pokoknya. Jadi untuk semua kalangan muda yang ada di Kota Bitung, jadi itu mari orang sama-sama bikin hal positif melalui orang pe bidang dan orang pe apa masing-masing lah. Sesuai orang pe hobi masing-masing. Betul sekali. Thank you sekali brother. Siap. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di hari yang kedua, masih sama di acara di sini itu di Rusak atau Ruang Seni Anak Kota. Nah jadi sekarang di hari ini mungkin akan ada pertunjukan ya nyanyi atau musik dan juga mungkin ada baca puisi atau yang lain-lain. Pokoknya teman-teman ikutin aja video ini dan kita bakalan lihat keseruan dari acara ini, oke? Oke, baik, terima kasih. Ya, ini gua sebetulnya kepentingannya orang sama-sama, gua toh. Kita pikir kalau masalah ide, mungkin semua punya ide. Tapi selama ini ketika memilih kawasan atau tempat itu untuk seniman-seniman tertentu kita melihat masih merasa area yang nyaman, toh. Sementara di Kota Bitung, orang mencari alternatif-alternatif yang lain yang apa namanya ya, orang jangan membatasi diri bahwa karya cipta itu cuma di ruang-ruang eksklusif. Sebab bahasa rupa, bahasa pesan-pesan yang orang kasih tinggal itu, kekuatan-kekuatan pesan itu, orang mesti kalau kita mau bilang kok setiap apa yang orang ciptakan bukan cuma media macam WA, Facebook dan seterusnya, bukan, tapi ada yang memang langsung bersentuhan dengan masyarakat, begitu dah. Orang ini kan seniman, namanya seniman kan orang-orang kreatif yang memandang segala sesuatu itu punya arti. Jadi artinya setiap objek yang orang mau tampilkan, kebetulan kita pelukis kok, setiap objek yang orang mau tampilkan sedetail mungkin itu ada pesan, begitu dah. Nah, sementara yang kita mencoba bergaul yang tamang-tamang, tanda kutip, lain kok kita lihat kita bekas siswa dulu waktu SMP itu, kita guru SMP kok. Nah, kita melihat ada potensi itu di Bitung, bro. Nah, kenapa tidak ketimbang torang cuma terkungkung di situasinya torang atau di ego masing-masing, bagaimana torang mau menyuarakan sesuatu itu yang lebih vulgar, toh? Nah, kita mencoba secara pribadi berangkat dari ada ruang tertentu yang mungkin orang boleh pakai sebetulnya, tapi bagaimana? Tidak sebebas ketika orang menciptakan sesuatu begitu. Karya bebas orang mau main, tetapi ketika mau cari ruang ada alternatif tertentu yang orang mesti hubungi A, B, C, birokrasi dong. Bukan berarti orang menantang birokrasi, tidak, bukan. Cuma ada kalanya birokrasi itu bukan mempermudah seniman, tapi tanda kutip justru bikin susah. Artinya begini, orang birokrat lain kali, orang berpikir terlalu jauh, sementara orang berpikir terlalu sederhana, sehingga pengambilan keputusan kadang-kadang agak berbeda. Nah, area di Lorpo, memang jujur kita bilang, kita mau petik DP Lorponya itu, yang dulu orang pernah bilang bahwa ini kawasan luar biasa hebat untuk tanda kutip itu dah. Nah, kita mau mencoba menarik di situasi ini, sebetulnya DP Gaong ini asik. Toh, orang bukan cuma menjual kawasan, tapi kawasan itu sudah terjual dari dulu. Betul. Orang cuma mau kekuatan itu cuma mau moles kawasan ini, begitu dah.
Nah, memoles itu tidak bisa sendiri, tidak bisa. Kita mesti punya bargaining dengan tamang-tamang yang pemain-pemain seni. Dan kebetulan juga pemain-pemain seni ini bukan juga kita mau bilang di Bitung itu biasa-biasa, enggak. Orang-orang hebat juga sebetulnya, cuma orang selama ini tak bisa pisah begitu. Coba undang Pak Chandra, coba undang Pak Jefta, coba undang Pak Om Eki, Om Peran, dan lain-lain. Bagaimana kalau orang bikin begini? Kebetulan semua satu visi kok selama ini merindukan satu kawasan. Nah, kawasan yang ada di sini itu bukan kawasan bukan kawasan yang nyaman sebetulnya waktu awal. Karena ini kawasan, pertama mau lihat jo banyak nyamuk. Ngana sendiri hadapi kan. Ketika duduk gambar apa semua bukan cuma nyamuk, ujang, hantam apa semua. Karena ini ada atap. Tapi orang bersyukur dengan keberadaan ini menentukan orang ini mentalitas seniman memang memang orang-orang perkasa yang hadir di Kota Bitung yang satu saat kita bisa percaya dorang ini, ini itu dia. Bukan kita tanda kutip, dorang ini. Orang akan bergenerasi satu saat. Kerinduan bergenerasi itu kalau di umur yang muda belum lihat macam torang yang so tua. Kalau torang so tua, orang berpikir, ruang ini masih ada enggak suatu waktu? Adik-adik PID, kecakapan ide-ide ini masih bisa enggak untuk satu waktu mengembangkan secara bersama-sama begitu dah. Sementara egoisme kalau bilang seniman, DP ego minta ampun tuh. Masing-masing punya kekuatan, ini boleh sontong kita punya. Ada tamang Saldi itu, Saldi atau Re itu. Pertama lihat kawasan, kita cuma bercerita dengan dia. Ini cerita-cerita cuma sepintas lalu tuh. Mana Saldi itu Oh, mana di mana Saldi? Oke. Cuma sepintas lalu Sal boleh datang sini dengan Hanung kalau tidak salah waktu itu. Kita punya kerinduan begini-begini. Oh, Saldi bilang kipas Jo nen. Hantam Jo. Oke. Satu soal ada dukungan tuh. Tong Piho batu kawasan. Tuh. Datang lihat di sebelah. Itu ruang di sebelah, di luar ruang ini. Itu bukan rata begitu, itu pohon semua di dalam, begitu dah. Baru tanpa buang ban di situ, ayam mati di situ, segala rupa ada di situ semua. Kaki bisa jadi, bisa jadi. Nah, itu kan tantangan yang bikin orang ini boleh. Ajak Pak Marco juga, Marco bilang, coba mau lihat, ini boleh juga. Tapi ada niat-niat tertentu yang coba jo pelang-pelang sampai dinding sudah buka. Itu dindingnya tak buka, ada peli dinding dulu bro. Tuh akar menjalar di dinding. Nah, ada keputusan bilang mari jo orang mulai. Oke sudah. Akhirnya jadi seperti yang sekarang. Nah, ide ini sebetulnya bukan berangkat dari pemikiran hebat atau luar biasa, tidak, sama sekali tidak. Cuma mau mencuri perhatian sebetulnya. DP ego itu orang cuma bukan protes sih. Kalau kita protes kan ada tindak lanjut setelah ini untuk ada yang ini enggak. Cuma mencuri perhatian bahwa kebetulan orang pernah dijanji dulu. Jujur, di Braga itu ada percakapan yang dijanjikan waktu itu. Acara apa itu Marco? Acara kamu waktu itu? Pameran. Step by step, dibilang datang hari Senin. Dinas Pariwisata mau kasih ini, kasih itu untuk kawasan ini. Mungkin DP Senin ke-70 kali Senin itu yang sampai detik ini juga enggak jelas begitu doh. Orang mesti main, apapun mau ditanggapi atau tidak ditanggapi, mau diterima atau tidak, ya orang mesti hadir. Bersyukur sekali bahwa Rumah Peran ketika mau ambil kesempatan itu dan keberadaan yang ada siap sekali dan dorang totalitas. Memang waktu kemarin kita lihat istilahnya itu kalau sebelum tampil itu persiapannya itu itu luar biasa. Artinya dorong sebelum persiapan sesuatu yang jadi langkah-langkah itu, kematangan itu orang cuma persiapan berapa lama? 1 bulan kira-kira nggak sampai Kang bro? Nggak sampai, cuma singkat sekali. Dengan keberadaan yang penting Bagejo, apa yang anak punya, apa kita punya, baku isi jo di sini sampai jadi hal seperti sekarang ini.
Kita nggak mau banyak ngomong soal ini, dan kita cuma bersyukur bahwa seniman-seniman, apalagi kalau mau bilang dari segi juga ketika datang di sini, kita jujur, kita bilang petarung berat juga, karena ini bandor angka sendiri dari sebelah yang kemungkinan besar kita tanda kutip kita berpikir artis-artis yang selalu di panggung yang sering pentas yang seperti itu ya nggak mungkin mau hal-hal ini orang backing ternyata. Dong backing, deng kos gandeng apa semua, angka pindah. Tanpa dong sadari kita itu memori itu melekat juga bahwa ini anak muda petarung semua yang ada. Nah, di luar Bos Tato, kalau Bos Tato itu orang dalam rumah gua. Ya, so, ini boleh heran orang kalau mau basorong pindah kiri pindah kanan tetap orang ada terus sama-sama karena sama-sama baku cakar. Sama-sama di baku cakar, memang mesti baku cakar nih situasi begini toh. Nah, yang terakhir kita cuma pesan cuma satu sebetulnya. Ini pesan nih. Bukan paksa dan begitu. Ini pesan toh. For yang adik-adik yang ego tinggi itu tadi kita berpesan. Ini Bitung bro. Ini ngoni pe kota. Jangan bikin malu ngoni pe kota kalau ngoni ada di sini. Kalau tiba-tiba orang lain datang, orang lain pe dominan dengan orang pe berkesenian jauh lebih tinggi ketimbang orang yang ada di kota sendiri. Ngoni punya ini kota. Orang punya. Ya. Berjuang for ini kota supaya ada kemandirian berkarya tuh. Kemerdekaan sebagai seniman yang seutuhnya begitu dan di kota Bitung Sulawesi Utara. Satu saat kalau bisa juga jadi barometer tuh Bitung. Yes, betul sekali. Thank you. Cuma itu. Terima kasih sekali. Nah, ya. Luar biasa jadi ini Bitung. Mungkin kalau mau review sedikit, kita pertama ada posting tuh. Jadi kalau kita teman yang ada di luar-luar berubah WhatsApp Bitung luar biasa kan, bilang. Memang Bitung ini Jogjanya sulit. Aduh, mantap. Kita bilang, ya belum begitu sih, cuma ya tolong mudah-mudahan no. Cuma mungkin yang bikin, oke, mungkin terima kasih sekali. Thank you. Tangan for Nerjev untuk satukan. Mau tanya dulu, bagaimana? Nggak asli Bitung? Kalau Agustin Sebi tahu, cuma kita tahu kita besar di sini. Oh, jadi besar lahir dan dibesarkan di Bitung. Jadi selama di sini. Iya. Sejak kapan kalian mulai berkarya? Kalau cuma sekedar mau gambar itu dari SD tuh coba gambar di meja, di tembok sekolah. Kalau dulu gambar apa maksudnya? Cuma kita belum akui itu sebagai karya. Nanti 2019 akhir baru kita yakin betul berdiri bahwa apa yang tadi bikin ini karya. Iya. 2019 akhir. Jadi cukup panjang sebenarnya dengan masih kecil sampai sekarang bang. Ya, yang kedua kita mau tanya, Sal, Ngana ini kenapa dari dulu sebelum ngomong begini atau baru ditemukan tahun 2019? Sempat belajar realis. Sempat belajar realis. Cuma mungkin kita merasanya nyaman. Kalau kita mau berkarya mesti modus sesuatu kan mau lama tuh. Betul. Jadi kita ambil pilihan apa aja kita rasa nyaman itu tak baking. Ya. Kalau mau baku tunggu kan kapan? Betul, karena balik lagi tuh karena misalnya sedih kan ekspresinya lebih diri gitu dan karena harus bikin apa yang nyaman. Iya sih. Dan karena menemukan kenyamanan dari karena menemukan kenyamanan dari ketidaknyamanan itu. Boleh bilang begitu loh, nggak nyaman. Siap. Sekarang langsung ke karya. Sebenarnya apa sih yang ingin mau sampaikan dari bentuk karya-karya ini? Karena kita lihat di Picorak kecenderungan hampir mirip dan maksudnya ada kita kan bermain simbol di sini, betul kan? Banyak bermain simbol dan ada banyak beberapa pesan. Misalnya orang satu karya Jo, misalnya ini karya ini, ada terlihat sosok kan toh? Tapi ada angka-angka yang orang apa ini jadi maksud sebenarnya di angka-angka ini? Ada tangga misalnya seperti itu kan? Tapi sebelum orang masuk ke sini, mungkin ini supaya membantu menjembatani. Ada nggak salah satu seniman yang menjadi inspirasi berkarya dan ada atau internasional? Ada banyak. Kalau internasional ada Jean-Michel Basquiat. Oke. Kalau Indonesia almarhum Estedi Darmawan. Ugo Untoro oleh. Oh baik. Kalau Basquiat, ini sekedar informasi juga. Jadi di Antibuli orang juga bahas-bahas hal begini sedikit kok. Basquiat itu seniman Prancis, betul toh? Amerika. Oh Amerika, sorry, Negro betul. Dan di style memang seperti ini. Dan kalau nggak salah dia meninggal mati muda overdosis. Oke, jangan dicontoh bro. Kita saldi bukan Basquiat.
tunggu, ini sebenarnya boleh kan anak menceritakan? Karena Boleh. biasa sama yang bilang tadi seniman ada yang dia bikin karya, kok kayak dia lepas aja, terserah mana mau artikan apa gitu. Boleh sih. Kalau ini ya, coba ini jadi boleh dapat ya teman-teman? Jadi ada angka 1960, 1988, ada tangga, ada mahkota, ada sosok yang ya kayak creepy, mengerikan. Ada tulisan samo. Ada tulisan overdose. Ada tetesan darah, pemain dengan putih, corak-corak seperti ini. Mas sebelumnya ini medianya apa nih? DP media jujur tadi tahu, Mix cuma iyo Mix DP ya? media yang kita pakai dong. Iya, jadi kan pakai apa ini? Kanvas dulu atau Bukan kanvas kok ini. Ini banner? tapas dengan keadaan begini, tapi teman kasih jalan keluar Iya. supaya biar di ujung tetap Aman. iyo. Makasih for teman itu mari ada aja. Oh, baik. Jadi ini sebenarnya DP media nggak tambah dengan akrilik betul? Iyo, akrilik ada pilox mix namanya. Pilox mix juga. Nah, sekarang DP maknya. Coba mungkin bisa sedikit. Kalau ini kok karya tapi persembahan dedikasi for Basquiat sebenarnya. Di sini kita cuma baca cerita tentang dia pribadi. Oh, baik. Dari mana dia mulai sebelum dia terkenal kan dia street artist. Betul. Yang dia pakai tag itu Semo. Oh. Yang dia pakai. Apa maksudnya ini sama apa? DP waktu Nama? dia landmark for graffiti. Oh, DP nama. Iya. Oh, DP nama. Rupa kalau Geral GLD. Iya. Kita menggambarkan Basquiat tanpa kita lihat dia. Iya, mana Jadi ini loh. Iya. Siap. Betul, dapat ada kekabutan DP sama. Oke, siap. Ini sebenarnya karya yang kita coba rangkul dari teman-teman seni yang berubah di Kota Bitung. Apa yang orang rasa sekarang sih di kota yang megah? Apakah orang itu bagi ya? Ya. Ini kota yang semoga sekali begini, menurut orang Berpura-pura kan gitu, bro. Orang berusaha menunjukkan oh senang coba kehidupan, tapi padahal dengan pertanyaan senang dah gitu. yang senang yang lain. Nah, oke. Thank you Saldi, beri tepuk tangan untuk Terima kasih, Bro Saldi. kawan-kawan. Semoga semua luar biasa. Cheers. Terima kasih Saldi. Halo, minta baca cerita. Kue luar biasa. Kue, oke. Duduk, Bang. Tuh Farah dulu dulu kan. Oh, ya, boleh. Oke. Kue, kali ini. Tadi kan ada beberapa seniman yang Saldi bilang pakai nama samaran. Iya. Kayak Gerard Bengkong, L, nah itu kan Gerard. Jadi kalau mau di jalan-jalan kalau ada Gerard, so dia itu Gerard Bengkong. Dia ada yang bernama samaran. Nah kita curiga ini Pue ini bukan dia nama asli. Nah, coba Pue ceritakan dulu. Ini nggak nama memang Pue atau memang ada nama panjang yang anda gunakan sebagai nama seniman? Kalau nama dari SMA ada orang sepanggil Pue. Karena tampilannya, nama sebenarnya Putri. Oh, Tuh cantik sekali tapi nama. Cuma karena tampilan toh nggak seperti Putri pada umumnya. Siap. Jadi teman-teman bilang Pue itu. Pue. Jadi sampai sekarang Pue. Plesetan dari Putri. Iya. Betul. Awalnya memulai berkesenian itu dari apa? Sebenarnya dulu masih SD, ikut lomba menggambar, mewarnai. Oh, sudah dari kecil Iya, mulai cuma suka. coba-coba. Siap. Terus waktu itu belum fokus sama yang Saldi bilang. Toh masih tak bagi-bagi dong, toh fokus. Nah semenjak kuliah mulai belajar lihat. Terus kan setengah mati baca cerita toh. Sebenarnya kita nggak bisa baca cerita sih. So lancar ini. Gugup dong kalau nyata cap tikus toh. Canda cap tikus. Tolong backstage. Terima kasih. Ya. Jadi bagaimana ngarap yang menceritakan dengan nggak berkarya? Pertama kita lebih suka dipanggil perempuan, Kak. Ruben minta maaf tadi itu wanita toh. Oh siap. Oke. Jadi Kenapa begitu? Kenapa? Jadi untuk teman-teman perempuan, salah satu kenapa lebih merasa terhormat dipanggil perempuan itu karena ajarannya patriarki itu sebenarnya wanita adalah makhluk yang digunakan. Jadi tapi kalau misalkan orang pakai kata perempuan, mungkin ada anak-anak sastra kita nggak terlalu mengerti leh. Tapi yang kita dapat belajar kalau perempuan itu makhluk yang dimuliakan. Jadi kita lebih senang kalau misalkan ada orang yang bilang perempuan. Oke. Nah sekarang dari karyanya sendiri apa sih sebenarnya? Kalau dari karya kita pertama suka dengan seniman Frida. Oh kalau ya? Ya. Siap. Frida. Itu seniman Meksiko, salah satu seniman luar biasa. Frida Kahlo.
dari perjalanan hidup itu nggak mudah, Dang. Ya, betul. Nah, jadi kita belajar, oh ternyata perempuan bisa. Ya. Jadi kita angkat sini tema tentang my body is my authority, so fuck you. Oke, my body is my authority, so fuck you. Oke. Aduh, siang ini. Jadi walaupun Oke, mungkin Pak bisa menceritakan tadi kan salah satu karyanya kan, so Yeah. my body is my authority, so oke, perempuan, ya, bertato, ada tato matahari, and obviously naked, like naked. Jadi ini maknanya bahwa emansipasi, bahwa ini tuh my body. jadi kayak sekarang kan kalau orang lihat badan telanjang, vagina, Yes. itu berpikir langsung seksis, Yes. ya kan? Jadi jadi kita coba masuk dengan seni. Ya. Karena kita nggak bisa berkata-kata, jadi kita masuk dengan seni. Karena kalau kita mau bilang kata-kata, nggak ada kok bawa rokok begini, kok mau atur-atur rupa orang. Siap. Iya. Jadi kita cuma mau bilang, perempuan ngana mau minum, ngana mau baroko, ngana mau pergunakan ngana pe badan itu bagaimana, yang penting itu tidak ada paksaan dan itu concern atas ngape diri dan kemauan sendiri. Yes, betul. Jadi bertanggung jawab terserah, no? Tapi ngana jangan ngana mesti begini karena ada orang bilang begitu. Nah, berarti itu Tetap bertanggung jawab dengan diri sendiri. Nah, tapi itu ngana bebas. Bebas. Terserah kita. Terserah kita. Siap. Jadi ini ada beberapa karya tadi. Oke. Karya agak menggelitik ini di sini, saudara-saudara. Oh my god. Ada vagina yang masih perawan dengan vagina yang sudah perawan. I'm sorry. Kita bikin 2 karya perbandingan perawan dengan tidak perawan. Sorry, ini terbuat dari apa ini? Ini dari tanah liat. Oh, tanah liat, clay ya. Oke. Kita coba baking dan ternyata boleh. Yeah, that's good. It's amazing. Arti dari 2 perbandingan ini maksudnya walaupun ngana tidak perawan, ngana tidak bisa menjudge orang itu berdosa. Yes. Oke. Jadi ngana tidak perlu merasa ngana tidak berharga karena ngana sudah perawan. Ya, betul. Oke. Dengar ya, ini sudah cowok-cowok kan dengan untuk laki-laki tercinta, jangan ngoni pandang kalau perempuan pakai baju seksi itu dia nakal. Belum tentu ngoni boleh mau kore pada dia. Ya. Belum tentu ngoni boleh memiliki pada dia. Yes. Belum tentu ngoni tahu DP karya di belakang itu apa-apa saja. Jadi hormati perempuan karena torang bukan berasal dari ngoni tulang rusuk, tapi kalian berasal dari tulang terakhir. Oke, tepuk tangan untuk setiap perempuan, tepuk tangan luar biasa. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk perempuan Pue untuk karyanya yang luar biasa. Tetap berkarya, mungkin. Oke, thank you. Jadi, sorry, terakhir. Next, mungkin kalau kita lihat ini baru pertama kali berinstalasi. Ya, baru pertama kali instalasi. Berarti ada ide apa nih? Mungkin ada yang diceritakan? Kalau next sih kita pengen dengan masih sama tema perempuan, tapi lebih ke instalasi yang lebih menggelitik, Dang. Oh iya. Masih rahasia. Oh siap. Sekarang kita mau tanya. Coba kasih say something for, mungkin ada di sini teman-teman perempuan yang ingin menjadi seniman untuk berkarya juga. Kira-kira ada pesan apa yang ingin sampaikan? Aduh, apa ya? Mau bilang kita baru berkarya kan ya. Jadi untuk teman-teman perempuan, apapun bidang yang kalian ambil, tentu saja jangan memaksakan diri dan tetap belajar. Jangan pernah takut apa orang bilang, karena tetap badan orang punya, tetap orang mati, pertanggungjawabkan diri sendiri, bukan siapapun yang mempertanggungjawabkan diri sendiri. Oke, terima kasih perempuan Pue. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah, luar biasa. Sangat jarang seperti kita bilang ada seniman perempuan. Sekali lagi tepuk tangan buat anak-anak dari Rumah Peran. Ada Bung Richter, Taka Indangen, ada Nisi Rorong dan Kak Silvi Kamagi. Beliau-beliau ini adalah sudah berkecimpung sangat lama menurut saya di teater. Sudah lebih dari 10 tahun lah pokoknya, bertahun-tahun mereka berkecimpung di teater. Sekarang sudah mendirikan yang namanya Rumah Peran. Nah, nanti akan malam ini ada perform atau? Ada perform ya. Jadi jangan dulu pulang. Terakhir penutup acara kita akan melihat perform dari Rumah Peran. Oke, sekarang mulai dari seperti seniman-seniman tadi sebelumnya juga.
mulai dari sejarah berdirinya Rumah Peran. Nah, jadi kalau mau tahu di teater di Kota Bitung ini Onus pernah dengar betul ada teater, tapi ini jangan salah, ada lagi, bukan cuma itu. Nah. Oke, silakan sama Kak Edi mungkin yang ya terserah Kak Edi mungkin boleh. Oke, ya, ya, karena mungkin yang paling tua. Oke, kalau ditanya kenapa sampai namanya Rumah Peran, ya, itu ada kisah panjang ya, sampai ada Rumah Peran. Jadi pada zaman dahulu, sebenarnya kita ini Richter Ricci ada di rumah lama. Ada di rumah lama. Rumah lama yang gedung itu. Ya, rumah lama. Sebenarnya rumah lama ini gagah sekali nih rumah lama ini. Ya, siap. Kemudian? Iya. Jadi terang ada di situ sejak kapan ya? Kalau kita pribadi ada di berteater itu sudah sejak kelas 2 SMP sekitar tahun 87. Dari tahun 87? Iya. Oke. Dari tahun 87. Ada yang belum lahir, banyak yang belum lahir pasti. Baru mau 1 tahun kita. Oke, dari sejak tahun 87 kita pribadi berteater gitu. Ya sampai saat ini ya sudah sekitar berapa tahun ya? Kita lupa mau hitung sudah berapa tahun? 35 berarti. Iya. 36, 35 tahun. Nah, sudahlah mau cerita yang di tahun itu, gitu ya. Rumah Peran ini berdiri tahun 2017, ya. Tepatnya 2017. Cuman aktivitas Rumah Peran itu sudah sejak tahun 2015. Oh, baik. Sejak 2015. Iya. Tahun 2017 dan pecetus Rumah Peran itu ya ada 4 orang ini yang lagi ada di muka ini, gitu. Salah satu 4 orang yang ada di muka ini. Pokoknya sekarang rumah lama itu ya begitu. Ya, gitu. Jadi sejak ada badai menerpa rumah lama sehingga kami terpental, ya, Harus membangun tenda dari awal. Menuangkan imajinasi kami di luar, bukan kalau kita bahasa kita bilang bukan di tanah yang torompe ari-ari ini ditanam, gitu. Jadi awalnya 2015 itu orang ini mulai dari pelayanan di gereja-gereja. Ada 3 gereja yang kebetulan bersedia untuk kami bina, ya. Nah, sejak itu di tahun 2017 ya barulah tercetus Rumah Peran. Awalnya kami menamakan bukan Rumah Peran, tapi Rupa. Rupa itu singkatan dari Rumah Para Aktor, ya, Rumah Para Aktor. Sebelumnya Rumah Para Aktor. Rumah Para Aktor. Sebelumnya Rupa, Rumah Para Aktor. Nah, ke sininya tuh 2017, kalau Rumah Para Aktor ya sudah. Karena Rupa ini ada yang salah satu adik juga meminta, waktu itu dibilang, Kak, kita ada buka sanggar di kampus, mau saya nama apa kan? Ya sudah, saya nama Rupa Jo, gitu. Tapi kemari-kemari ya sudah, kalau begitu orang pakai nama Rumah Peran saja, Rumah Peran saja. Dan ya sampai sekarang. Baik. Jadi sejarah berdiri Rumah Peran sejak 2015 mulai aktivitas, 2017 akhirnya ada nama Rumah Peran. 19 September 2017. Jadi awal-awalnya ini masih di pelayanan ya kan? Iya, pelayanan ke gereja-gereja. Iya, betul. Karena kalau ke sekolah-sekolah enggak ada rumah akses. lama. Ya, siap. Ya. Jangan. Oke, berbahaya kalau gitu. Baik, oke. Jadi Rumah Peran sudah cukup lama, berarti dari 2019 sampai sekarang 2017. dari karya-karya sini mungkin Bung Ricci ya. Karya-karya sendiri ini kan pelayanan, berarti kan banyak awalnya di pelayanan. Nah sekarang berarti apakah kecenderungan Rumah Peran itu memang
di rohani DP karya-karyanya, atau ada akan bergerak ke lain-lain seperti itu? Karena soalnya kalau setahu kita kalau di gereja pasti harus ada beberapa pakem yang tidak boleh orang langsung toh, apalagi teater seni yang betul-betul bebas aja berekspresi. Apakah seperti itu atau misalnya atau dimodifikasi seperti apa? Maksudnya core dari inti dari keseluruhan berkaryanya Rumah Peran. Ya, Rumah Peran pada akhirnya ketika kita berkomitmen untuk menciptakan karya-karya peran, pada akhirnya kita diperhadapkan dengan ruang seperti apa yang akan kita gunakan untuk menampilkan karya-karya kita. Nah, memang ruang ini sangat penting sekali dalam orang mengekspresikan orang pe karya-karya seni, entah dia seni lukis, seni rupa, ataupun dia seni musik. Nah, seni musik butuh panggung, kita pikir butuh ruang gitu. Nah, seni peran juga butuh panggung. Artinya kita sangat membutuhkan ruang untuk mentransfer setiap imajinasi kita dalam bentuk karya. Nah, pada akhirnya karena ada aktivitas teman-teman yang tadi disebut Rumah Lama yang sudah membentuk ruang-ruang di sekolah-sekolah, ruang-ruang berkesenian di sekolah-sekolah, sehingga orang mengambil keputusan untuk bagaimana kok enggak orang masuk ke gereja-gereja gitu. Gereja-gereja, ke tempat-tempat ibadah, bahkan kalau mau bilang cuma di gereja, di masjid juga ada sebenarnya. Oh, baik. Jadi sebenarnya nggak terbatas juga. Iya. Artinya sengaja kami masuki ruang-ruang itu karena memang ruang-ruang itu yang belum tersentuh. Belum tersentuh tangan-tangan kesenian, artinya lebih khusus ke seni peran. Nah, mulai dari situ, mulai dari gereja-gereja dan masjid, akhirnya kita Rumah Peran menemukan ruang itu untuk berkarya. Walaupun memang ada pakem-pakem, batasan-batasan yang harus orang pagari, karena ya namanya juga agama. Kita masuk di gereja ya berarti kita bersentuhan dengan agama. Maka ada banyak juga kadangkala proses imajinasi itu terbentur dengan pakem-pakem yang tadi itu, aturan-aturan gereja, aturan-aturan masjid mungkin. Tantangannya di situ berarti. Tantangannya di situ. Artinya akhirnya kita untuk berusaha untuk mengolah lagi proses imajinasi itu menjadi tidak kurang dari imajinasi yang tadi, karena terbentur dengan pakem-pakem gereja atau aturan-aturan gereja, sehingga orang harus lebih pintar-pintar lah menemukan imajinasi yang lebih baik, artinya tanpa mengurangi makna ataupun hasil karya itu. Sehingga pakem gereja orang tidak langgar, tapi imajinasi kreativitas itu tetap tertuangkan dalam proses pertunjukan biasanya. Kira-kira itu. Oke, jadi berarti memang tetap ada penyesuaian juga, tetapi yang penting maknanya intinya itu tidak berubah seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, biasanya karya-karya sendiri kan biasanya ada beberapa kelompok teater ada penulis naskah atau disandur mungkin dari naskah luar seperti itu. Nah, Rumah Peran sendiri apakah karyanya itu muncul dari pemikiran, pembahasan bersama, atau juga ada bisa mengambil juga dari influence dari luar seperti itu? Mungkin Victor mungkin itu. Ya, terima kasih Kak Ruben. Marco, sebelumnya memang karya-karya Rumah Peran banyak dipentaskan naskah-naskah luar, naskah lokal atau naskah luar negeri yang coba orang sadur lagi. Baik. Pertunjukannya orang, bahkan ada naskah yang paling susah disadur, naskah bahasa Inggris ya. Tapi dari proses-proses itu orang tetap belajar untuk. Baik. Jadi luas ya sebenarnya. Luas, Kalau untuk misalnya ada mungkin sudah mulai menulis naskah sendiri, mungkin apa dari kecenderungan penulisan naskah besok orang pentaskan naskah kontemporer hasil
produser sendiri kan. Baik, jadi sekedar informasi buat teman-teman di sini, besok puncak dari acara Rusak itu ada performance. Ini informasi dari anak-anak Rupa Rumah Peran, itu akan mengenaskan naskah kontemporer yang benar-benar hasil dari pemikiran dari sekarang mungkin balik lagi kasih bocoran sedikit mungkin itu. Maksudnya apa sih sebenarnya ingin disampaikan? Karena kita rasa mungkin Rumah Peran akan mengambil suatu tema yang mungkin mendekati dengan tema besar dari acara Rusak ini. Taruhlah DP lokasi dan ini di tempat seperti ini. Bocoran sedikit ya, maksudnya apa sih? Sedikit mungkin di luar ada steleng gitu. Oh, yang di luar situ? Ya ada. Ada steleng. Itu settingnya orang. Oh, di luar ini? Di luar ada. Siap. Ini ada setelan seperti tinggi, ini settingnya. Iya. Oh, jadi mainnya nanti di luar? Main di luar. Oh, baik. Jadi di besok itu dipentaskan, itu naskah hasil diskusi kurang dari 45 menit. Judulnya apa? Siklus. Oke, siklus. Jadi di naskah siklus ini akan dipentaskan besok tentang sebuah suatu siklus. Di naskah ini juga orang akan men-challenge pelukis-pelukis hebat di sini. Jadi di dalam satu pertunjukan itu dari Rumah Peran men-challenge pelukis-pelukis ini untuk melukis keresahan yang mereka saksikan di saat pertunjukan itu. Jadi pertunjukan itu berlangsung 45 menit, kunci karya 45 menit, dan itu akan dikurasi bersama-sama. Oh, baik. Dari siklus ini misalnya Kak Uben lukis memaknai apa yang dilihat dari siklus ini ya, seperti itu. Oh, baik. Jadi genrenya masing-masing mungkin. Oh, baik. Jadi sebenarnya ini bebas sebenarnya, maksudnya untuk interpretasi terhadap apapun yang ada di panggung nanti. Kenapa harus ada karya? Karena di situ ada kebebasan sih. Oh, baik. Wah, berarti nanti sebenarnya kolaborasi juga kan? Jadi karya orang saat berkarya itu juga bagian dari pementasan berarti. Bagian dari pertunjukan. Oh, baik. Siap. Tepuk tangan dulu. Ini luar biasa idenya ini, anak-anak dari Rumah Peran. Nah, sekarang ini mungkin coba tanyakan ke teman-teman yang iya. Bersedia di challenge. Bisa saja, berani. Gerard, Lingkong, bisa. Kita akan membantu. Akan jadi bagian dari itu. Nah, sekarang mungkin pertanyaan terakhir mungkin masing-masing dari sebelum pementasan nanti kita tunjukkan. Mungkin masing-masing. Bagaimana melihat seni, khususnya seni peran di Kota Bitung sekarang situasinya, sama harapannya apa sih ke depan buat apa sih sebenarnya ingin dicapai, sama apalagi secara kolektif dalam Rumah Peran, apa sih yang ingin dicapai? Apakah tetap akan bawa identitas ini teater Bitung, tarung dari Bitung, atau akan bebas-bebas saja nanti bergerak? Dan kita dulu juga. Iya, mungkin sebenarnya pertama dari identitas seniman itu sendiri sih Kak. Kalau kita menolak untuk disebut seniman, lebih suka disebut pekarya, karena kalau menurut kita pribadi itu adalah seniman yang gagal setiap hari yang mencoba berhasil di hari esok. Kemudian harapan untuk teater ke depannya, teater sebenarnya selalu ada di Kota Bitung, tapi mungkin nyanda se-familiar ini mungkin. Apakah di gundukan tanah ini bisa diadakan pertunjukan teater atau tidak bisa, itu tergantung niat juga orang. Ruang-ruangnya ya, misalnya. Kalau orang kan sebenarnya terpaku dengan panggung, stage, lighting dan sebagainya. Pakem panggung kuat. Iya, betul. Makanya Rumah Peran ke depan mungkin akan ke trotoar di jalan. Lebih fleksibel yang menjadikan panggung itu adalah di mana saja. Berarti itu akan menjadi kecenderungan Rumah Peran juga. Kayak identitas Rumah Peran juga, betul. Dan tidak menumpuk kepingan, mungkin nanti akan ke panggung yang besar, tetapi orang akan berkarya menggunakan ruang-ruang publik juga. Media itu. Oke. Yang siap sekarang. Terima kasih. Mungkin lanjut. Kalau di Bitung, teater khususnya di Bitung ya, kalau saya lihat sekarang itu sebenarnya agak redup sih. Betul ya. Betul. Untuk yang sudah 48 tahun, untuk yang kesekian tahun ada gitu ya. Kemana ini? Ya. Jadi kami Rumah Peran ya memiliki keinginan bahwa dengan adanya Rumah Peran, teater di Bitung atau khususnya seni peran di Bitung itu bisa bangkit lagi, bisa bangkit lagi. Dan malam ini adalah Rusak ini adalah awal,
ya momentum bangkitnya teater di Bitung, khususnya di teater di Indonesia, khususnya di Bitung gitu. Dan harapan ke depan saya pribadi ya, teater itu udah dapat diterima jadi inspirasi, kemudian ya bisa diapresiasi jadi industri ya, jadi industri ya, dan terakhir bisa menjadi apa namanya apa ya namanya inspirasi ya, bisa menjadi inspirasi bagi mereka yang berakal dan berbudi pekerti. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat KFP, Richie, Ite, anak-anak dari rumah peran. Jadi, nah itu juga sebenarnya yang jadi impian juga sebagai pekerja seni lain. Misalnya kalau seni lukis kayak orang bisa hidup dengan bisa jadi pemasukan hidup dari, tapi teater belum sampai seperti itu. Jadi belum bisa jadi hidup dengan berkesenian. Orang malah harus hidup di lain untuk menghidupi orang kesenian. Harusnya nanti mungkin kedepannya orang kedua sama-sama teater harus sama seperti seni lain, teater juga seni harusnya punya harga. Iya, begitu. Dihargai. Oke. Dihargai sama dari ILP Batato gitu. Iya, betul. Satu kali pentas tuh. Iya. Bukan cuma satu kali, banyak orang kolektif, berarti lebih besar. Sekali lagi tepuk tangan buat anak-anak seni rupa yang nanti setelah ini akan ada pementasan juga, monolog ya, betul? Ya, monolog, dan besok akan ada pementasan besar, siklus, judulnya siklus, akan dimainkan di luar situ dengan settingannya seperti apa. Nanti besok malam di acara puncak, teman-teman di sini yang hadir, mungkin ada teman, Angge, sama-sama akan lebih ke melihat hal yang baru, juga boleh saling support seniman Kota Bitung. Siapa lagi yang mau support kalau bukan torang? Betul. Sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman. Terus dia cerita semua, dia curhat semua, dan akhirnya tercipta lagu ini yang kita rasa akan mewakili orang semua, para seniman, para musisi, mungkin para seni rupa, seni peran yang lagi torang hadapi sekarang. Bukan salah satu hal yang mudah for torang untuk berkarya, untuk bikin acara seperti ini. Banyak sekali tantangan, teman-teman banyak yang sakit, torang dilanda pandemi yang lumayan panjang, akhirnya menutup terompe ruang gerak, dan sekarang torang dipersatukan di sini sebagai salah satu keluarga yang mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili teman-teman semua. Badai pasti berlalu. Kau yang di sana, janganlah menangis. Kau yang di sana, tetaplah tersenyum. Badai pasti berlalu, nikmati semua dengan tetap bersyukur. Badai pasti berlalu, jalani semua dengan tersenyum. Kau yang di sana, janganlah menangis. Kau yang di sana, tetaplah tersenyum. Badai pasti berlalu, nikmati semua dengan tetap bersyukur.
sana. Janganlah menangis, kau yang di sana, tetaplah tersenyum. Badai pasti berlalu, nikmati semua dengan tetap bersyukur. Badai pasti berlalu, jalani semua dengan tersenyum. Oke, thank you. Wes Rendra. Kabut fajar menyusut dengan perlahan. Bunga bintaro berguguran di halaman perpustakaan. Di tepi kolam, di dekat rumpun keladi, aku duduk di atas batu, melelehkan air mata. Cucu-cucuku, zaman macam apa? Peradaban macam apa yang akan kami wariskan kepada kalian? Jiwaku menyanyikan tembang Mas Kumambang. Kami adalah angkatan Ponga, besar pasak dari tiang. Kami tidak mampu membuat rencana menghadapi masa depan, karena kami tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa lalu. Dan tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa kini. Maka rencana masa depan hanyalah spekulasi keinginan dan angan-angan. Cucu-cucuku, negara terlanda gelombang zaman edan. Cita-cita kebajikan terhempas waktu, lesu di pangku batu. Tapi aku keras bertahan, mendekap akal sehat dan suara jiwa. Biarpun tercampak di zaman selokan. Bangsa kita kini seperti dadu, terperangkap di dalam kaleng utang yang dikocok-kocok oleh bangsa adik kuasa. Tapi kita berdaya melawannya. Semuanya terjadi atas nama pembangunan yang mencontoh tatanan pembangunan di zaman penjajahan. Tatanan kenegaraan dan tatanan hukum juga mencontoh tatanan penjajahan, menyebabkan rakyat dan hukum hadir tanpa kedaulatan. Yang sah berdaulat hanyalah pemerintah dan partai politik. Oh, comberan peradaban. Oh, martabat bangsa yang kini compang-camping. Negara gaduh, bangsa rapuh, kekuasaan kekerasan merajalela, pasar dibakar, kampung dibakar, gubuk-gubuk gelandangan dibongkar tanpa ada gantinya. Semua atas nama tahyul pembangunan. Restoran dibakar, toko dibakar, gereja dibakar atas nama semangat agama yang berkobar. Apabila agama menjadi lencana politik, maka erosi agama pasti terjadi. Karena politik tidak punya kepala, tidak punya telinga, tidak punya hati. Politik hanya mengenal kalah dan menang, kawan dan lawan,
peradaban yang dangkal. Meskipun hidup berbangsa perlu politik, tapi politik tidak boleh menjamah ruang iman dan akal di dalam daulat manusia. Namun daulat manusia dalam kewajaran hidup bersama di dunia harus menjaga daulat hukum alam, daulat hukum masyarakat, daulat hukum akal sehat, daulat hukum imajinasi. Matahari yang merayap naik dari ufuk timur telah melampaui pohon cincin. Udara yang ramah menyapa tubuhku, menyebar bau goreng yang digoreng di dapur. Berdegung sepasang kumbang yang bersenggama di udara. Ia melihat pipiku basah oleh air mata. Mas Willy, aku bangkit hendak berkata, diam, bisik istriku, jangan menangis, tulis sajak, jangan bicara. Wes Rendra, Mas Kumambang. Terima kasih. Rumah Peran mempersembahkan sebuah karya monolog dengan judul Aku Rindu Tuhan. Selamat menyaksikan. Aku sekarat. Hidupku hanya ditemani dengan kesunyian. Ya, dari dulu, bahkan sampai saat ini, nikmat. Rasanya selalu nikmat sampai detik ini. Awal aku merasakan kesunyian, aku sudah ketagihan. Bayangkan saja. Nah, benar. Seperti itu.
Seperti itu cara membayangkannya. Kelam, pahit, nikmat seperti kopi ya. Kenapa aku berbicara tentang kesunyian? Seperti apapun rasa itu, dia punya rasa pahit yang tidak bisa disembunyikan. Aku berbicara tentang hidup. Bukan hidup kamu, tapi hidupku. Sewaktu aku muda, hidupku sangat tidak berarti. Tapi mungkin saja berarti. Oh, tidak. Sudahlah. Aku tidak tahu arti hidup yang sebenarnya seperti apa. Sampai sekarat seperti ini pun, aku tidak tahu arti hidup seperti apa. Kamu tahu hidup itu apa? Pasti kamu tahu. Tapi kamu tidak mau memberitahu aku. Aku tahu semua sifat manusia zaman sekarang ini. Egois, individualistis, hidup sendiri, tertawa sendiri, bahagia sendiri, tapi sedih dibagikan. Datang saat butuh dan pergi saat dibutuhkan. Dasar manusia. Ya. Aku dulu berpendidikan sama seperti kalian. Dan aku juga hidup seperti kalian. Samenleven, kata orang bule. Kata orang kita, kumpul sapi. Maksudku, baku piara. Itulah aku. Nikmat rasanya. Dalam
dalam bidang itu aku unggul, berprestasi, dan diperhitungkan. Dan itu asik. Orang bilang kita harus berprestasi dalam segala bidang. Dan prestasiku ada di bidang itu. Itulah aku. Nikmat rasanya. Ya, walaupun aku masih membutuhkan sesuatu yang ingin kurasakan, walaupun aku dikelilingi oleh pria-pria tampan dan berduit, tapi aku masih membutuhkan sesuatu. Itulah hidup menurutku, menurut teoremaku. Teorema perempuan tua gila. Kenapa gila? Karena aku masih membutuhkan sesuatu. Sekali lagi kukatakan ya, walaupun aku dikelilingi oleh pria-pria tampan dan berduit, tapi aku masih membutuhkan sesuatu yang dapat memuaskan aku. Hei, jangan kalian pikir aku masih seperti itu. Itu dulu waktu aku tidak mau tahu tentang hidup. Tapi sekarang aku ingin mengerti. Aku ingin tahu hidup itu apa. Banyak teman-temanku tahu hidup itu apa. Tapi itulah manusia, egois. Pengetahuannya hanya ditelan sendiri. Ilmu itu seharusnya diamalkan, bukan disimpan dalam memori yang mungkin suatu saat akan terhapus tanpa jejak. Aku tidak punya sahabat. Ada orang di sekitarku, tapi mereka imajiner. Ada, tapi tiada. Aku rindu sesuatu yang bahkan aku belum pernah mengalami. Aku belum pernah tahu. Tapi aku rindu itu. Kalian tahu apa yang aku rindukan? Mulutku tidak bisa bicara. Hanya tanganku yang bicara.
bicara di atas kertas ini. Inilah yang aku rindukan. Aku rindu Kau, Tuhan. Aku lelah. Aku telanjang. Aku kotor, aku hina, aku buta. Aku berdosa. Aku ingin menemui-Mu, Tuhan. Tetapi aku terlalu lelah untuk mencari-Mu. Aku harap pandang wajah-Mu, Tuhan. Tapi telanjang, aku malu. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Tapi buta iman tipu aku. Aku ingin hidup suci, Tuhan. Tapi kotorku, hinaku, dosaku rampas harap dari hidupku. Aku rindu Kau, Tuhan. Tapi aku lumpuh dan hampir mati. Aku tak bisa apa-apa lagi. Tolong aku, Tuhan. Kirim penolong-Mu, kirim utusan-Mu, kirim wakil-Mu, kirim nabi-Mu, kirim Siddhartha-Mu, kirim Konfusius-Mu, kirim Muhammad-Mu, kirim Yesus-Mu. Kirim siapa saja, asal aku tak mesti mati binasa dalam sengsara api neraka. Aku rindu Kau, Tuhan. Tolong aku, Tuhan. Angkat aku, Tuhan. Itulah yang aku rindukan. Tapi tidak ada yang mau memberitahukanku tentang itu. Terlambat. Aku mati. Aku mati tanpa Tuhan.
sekarang. Aku binasa. Sebentar buat rumah peran official luar biasa. Karena tahan dulu. Mari kita panggil saudaranya Kak Ebi, ya. Saudaranya, tepuk tangan dong. Oke. Dulu situ Kak. Oke. Jadi itu tadi judulnya adalah Aku Rindu Tuhan. Aku Rindu Tuhan. Ya, ini kita mau tanya-tanya dulu ya, karena ini jujur. Coba tepuk tangan buat teman-teman di sini yang baru pertama kali melihat monolog. Tepuk tangan. Wah, luar biasa. Nah, jadi kita diskusi santai ya Karina ya. Iya, ya, Karina boleh bisa lepas karakter yang tadi. Iya, iya. Kembali ke Karina yang seperti biasa. Iya. Bisa ceritakan sedikit sutradara dari karya monolognya Aku Rindu Tuhan. Ada Kak Ebi bisa cerita sedikit ini monolog ini kalau di mata awam di mata kita kalau yang tadi kita nonton sosoknya Karina tuh memang seperti kayak ya udah pada manusia pada dasarnya gitu loh, pergaulan segala macam, ya kan. Terus juga udah lewatin fase-fase kehidupan ya, tapi ujung-ujungnya rindu Tuhan. Dan jujur kita masih di fase yang belum rindu Tuhan sih. Makanya tadi kita suka sekali adegan-adegan yang dilakukan oleh Karina tadi, memanfaatkan propertinya Pue ya. Luar biasa, ini keren banget loh ini. Tadi pegang yang solohang atau yang masih rapat? Yang kebuka sedikit. Nah itu kan artinya maksudnya manusiawi sekali dong. Bisa ceritakan sedikit Kak, karya ini kayak proses pembuatan Aku Rindu Tuhan ini atas dasar apa Kak? Iya. Aku Rindu Tuhan ini sebenarnya adalah sebuah naskahnya ditulis oleh Christian Boham. Ya, Christian Boham. Ya. Kemudian ada belakangnya itu ada puisi Aku Rindu Tuhan dari Sylvester Satellite ya, biasa dipanggil Ompi. Nah, Aku Rindu Tuhan prosesnya dia ya tentunya kalau persoalan proses dari beberapa aktor yang tentunya di casting, artinya prosesnya. Iya. Pasti ada proses itu, kenapa akhirnya Karina yang memegang peran ini ya kan? Iya. Jadi dari beberapa aktor yang di casting ya Karina ini yang paling pas gitu, paling pas untuk membawakan karakter perempuan gila di sini. Karena banyak yang di casting, banyak yang hebat di casting, yang hebat, lebih jago dari Karina gitu. Tapi kalau persoalan casting itu bukan berarti dia yang paling hebat gitu. Tapi yang mana yang paling pas dengan karakter ini. Jadi ya Karina lah yang terpilih untuk membawa karakter perempuan ini gitu. Oke, nah Karina sendiri ketika mendapatkan tanggung jawab membawakan peran ini, reaksi responnya Karina sendiri bagaimana? Kalau dari Karina sih Kak, walaupun torang selama berkecimpung di dunia teater,
Memang kalau pertama kali dapat casting, awalnya memang kayak, ih kak kita. So boleh lepas itu mikrofon saya taruh ke atas sedikit. Iya. Tak bawa. Oh tak bawa, oke. Kalau kayak pertama casting, kayak ih kak kita begitu. Cuman ya selalu kakak-kakak bilang proses. Tetap orang harus ada dalam proses. Tetap orang harus menikmati proses, menghargai proses. Orang harus tetap terlibat karena kalau Karina sendiri sih pribadi, kakak-kakak selalu bilang bahwa apa yang orang berikan itu untuk orang, itu orang menyampaikan pesan, menyampaikan apa yang ada di dalam naskah itu, orang membawa pesan untuk banyak orang. Jadi orang harus tetap nikmati proses. Oke, kalau dari sudut pandang Karina sendiri, setelah membaca naskah skripnya, mempelajari, latihan segala macam, kalau dari sudut pandang seorang Karina sendiri, memerankan monolog ini, apa yang Karina mau sampaikan sesungguhnya? Di luar naskah, dari Karina sendiri aja. Ketika kita main peran ini, kita jadi merasa, ini tapi pesan versi kita yang kita mau sampaikan di peran monolog ini. Makanya kita ambil nih peran monolog. Kalau dari Karina sendiri apa? Iya. Yang bisa dipelajari dari monolog ini? Kalau dari Karina sendiri sih Kak, mengenai karakter ini bahwa jangan pernah seperti yang Kak Pue bilang tadi. Jangan pernah orang melihat perempuan itu sama dia yang biar dorang seperti itu. Sebenarnya di dalam dorang hati yang paling dalam itu sebenarnya semua orang itu merindukan Tuhan. Semua orang itu membutuhkan tempat ternyaman untuk pulang. Jadi melalui naskah tadi karyanya Kak Christian Boham, melalui naskah itu Karina sampaikan bahwa jangan pernah lihat orang dari penampilannya. Jangan pernah pandang perempuan itu dari penampilannya. Karena pada dasarnya di lubuk hati seorang, mohon maaf, meskipun dia seorang perempuan yang tidak baik, di dalam hatinya itu sebenarnya dia membutuhkan tempat ternyaman untuk dia pulang bertemu dengan sang penciptanya. Secara rohnya dia ada. Gitu sih Kak kalau dari Karina. Luar biasa. Ada amin saudara? Kami silakan Kami. Jadi ini luar biasa. Tadi juga ada bauran teman-teman bau nih. Ini dorang luar biasa kan, kok kita baru pertama kali lihat nih pertunjukan ya. Ada nggak kendala dalam saat memproduksi, mempersiapkan monologi? Karena kita kurang tahu ini Karina dan Kak Iblis sendiri latihan udah sejak lama atau memang hanya untuk saat ini? Karena bisa dilihat tadi latihannya di sini sebelum ada acara rusak ini pasti belum ketemu barang-barang ini kan? Yang kita tadi kaget memanfaatkan apa yang ada di sini. Contohnya karya Pue tadi begitu dah. Gimana Kak? Ya. Oke. Awalnya kan ini rencananya Aku Rindu Tuhan, pertunjukan monolog ini akan dilaksanakan di depan. Kan? Jadi kemarin sudah latihan di depan jendela. Nah, pada akhirnya kan difokus ke sini. Difokus ke sini malah muncul ide-ide gila gitu. Wah, ternyata inilah kekuatan tata artistik. Gitu. Kekuatan tata artistik. Jadi tata artistik itu dalam sebuah pertunjukan harus digunakan, gitu. harus disentuh supaya dia bisa hidup. Kalau nggak disentuh ya ngapain dia ada di sini, gitu. Jadi ya makanya tadi muncul ide nakal tadi, wah itu ada apa? Ada mulut rahim di situ. Jadi sangat tepat untuk menggambarkan kisah ini. Siapa sih sebenarnya perempuan tua gila ini? Kan nanti baru tahu ketika dia main dengan itu. Oh ternyata dia ini gitu seperti itu. Jadi penggunaan properti yang ada di sini ya itu sangat membantu sekali untuk pertunjukan ini. Gitu. Luar biasa. Oke, kita minta tanggapan dari Pue. Pue, sebenarnya karena saya tahu kalau ini memang ngape karya-karya sini akan digunakan untuk monolog atau memang ini nintau sama sekali? Coba silakan Pue. Iya. Gila, Pue saking terkesimannya dia lupa bahas story. Coba Pue. Apa yang ngapain tanggapan bagaimana tadi? Keren sekali sih. Karena taunya ada mau ada pakai ini barang ini. Ada men, astaga, kita pertama tanya ke ketua dulu toh. Ketua kita boleh bawa tentang perempuan apa itu wafat jina toh. Itu hal yang sensitif kan untuk orang-orang. Terus
tiba-tiba ternyata dari rumah peran mengapresiasi itu luar biasa sekali. Terus yang bawa perempuan sendiri, aduh, itu suatu apa ya, kebanggaan sendiri tuh untuk diri sendiri, karena saya rasa astaga, orang di Bitung ternyata banyak perempuan-perempuan hebat. Begitu dong, yang saling support untuk bilang, ih, orang perempuan jangan mau pandang orang begini, komunikasi orang gampangan. Belum tentu lah yang udah bapak orang. Canda, loh. Terus kita tanggapi, kita rasa keren sekali untuk Kak siapa? Karina, Kak. Kak Karina. Dia lebih adik tuh. Adik-adik, Kak. Dia lebih adik. Ya, kita berinformasi dengan sutradara. Ih, gila sekali rumah peran ini. Kita baru lihat lagi monolog sekarang tuh. Oh, tuh. Terakhir teman dari Makassar, Gisel, waktu itu orang bikin acara cari dana. Salah seniman yang ada doi, yaitu bikin ngameran yang dengan naskah yang kita kutip satu naskah tadi yang bilang aduh tunggu ya, ada bilang tuntas minum kan. Aku ahli dalam bidangnya, ya kan? Aku ahli dalam bidangnya, terus ada tanda kutip di situ, asik sekali sih itu. Dan tetap merindukan sesuatu yang berhubungan dengan keimanan. Gila, keren. Terima kasih. Thank you, Boy. Ya. Kita curiga besok harga naik ini karya ini. Oke, nah ini kan ini salah satu pertunjukan dari teman-teman rumah peran ya. Tadi juga ada musikalisasi puisi. Kita mau tanya begini, kita yakin juga banyak yang datang juga di sini. Ada yang belum pernah melihat secara langsung pertunjukan rumah peran. Ada juga yang sudah. Nah, tadi pertanyaan gini Kak, apakah dalam setiap manusia gitu, setiap insan itu bisa seperti kayak Karina, artinya berperan, berakting atau melakukan monolog? Ya, pada dasarnya semua manusia itu bisa melakukan apa yang Karina lakukan, berperan dalam sebuah pertunjukan. Karena apa yang dilakukan dalam sebuah pertunjukan atau acting gitu ya, atau apa yang dilakukan oleh Karina tadi, itu semua adalah apa yang sudah kita lewati setiap hari sebenarnya. Oh gitu. Ya, dan misalnya gitu, kita tertawa, menangis, kemudian marah, mungkin ada sesuatu yang dipendam. Itu semua terus selewati setiap hari. Apa yang terus sentuh itu ya semua terus selewati. Jadi cuma mungkin karena kita tidak menggali saja gitu. Sebenarnya semua bisa. Semua bisa. Alright, wow. Jadi teman-teman ingin belajar dunia seni peran bisa langsung kontak teman-teman rumah peran ya. Il katanya juga mau coba-coba katanya. Iya. Sadis. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Kak Ebi dan juga Karina. Terima kasih teman-teman. Thank you Karina, thank you Ebi. Dan nggak terasa ini udah jam 12 ya. Di Zimbabwe kata salah jam kita ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Jangan lupa besok kita masih ada. Dan terutama tepuk tangan. Tadi kan aku rindu Tuhan ya. Tapi orang lupa tepuk tangan kepada Tuhan hari ini cerah. Amin. Amin, besok semoga cerah. Dan jangan lupa besok datang lagi. Besok kita akan memaksimalkan rusak atau ruang seni di sebelah sana. Jadi nanti teman-teman rumah peran juga akan perform. Kalau kalian lihat situ udah ada bangunan-bangunan, di saya besok kita akan menyaksikan yang luar biasa. Jadi terima kasih teman-teman. Tapi nama Marco, sampai jumpa di Rusak Hari terakhir. Thank you. Tato bukan kriminal,
tauhid